mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sama menyembah Dia. Haleluya. Oleh karena kita ada saat ini, bukan karena gagah perkasa kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena Tuhan. Sore hari ini kita lansir data dari Cleveland, wanita mengalami fase parubaya itu di usia 40 sampai 65 tahun. Ini tidak hanya mempengaruhi kondisi secara psikis, tetapi juga membuat wanita rentan terhadap penyakit-penyakit secara fisik. Menurut psikolog Susan Elber, fase krisis parubaya akan menjadi sebenarnya sebuah kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi diri, tetapi tidak banyak. Maksud saya mengalami degradasi di dalam semangat, di dalam emosi, atau di dalam hal apapun di dalam parubaya ini ketika kita tidak bisa mengatasinya. Hari ini, sore ini, kita akan belajar the struggle of midlife crisis. Bagaimana bergumul di masa-masa parubaya menghadapi berbagai krisis yang itu bisa melanda dalam kehidupan kita. Ya, dalam pengantar publikasi, Ibu pasti tadi sudah membaca ya sebelum memilih kita. Pergumulan wanita melewati usia madya, yaitu parubaya, itu ada yang mengalami depresi, ketakutan, bahkan emosi yang turun naik, yang labil ya, itu terjadi dan masa ini ada di rentang 40-60. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang ibu, seorang hamba Tuhan yang saya kira adalah cukup terkenal ya di Bandung ya, di dalam bidang konseling. Ibu Henriette Mamisa, MA, MPDK, seorang konselor, seorang trainer, seorang speaker. Dia chairman dari Bunga Merpati Foundation, yaitu sebuah counseling and personal development center, yaitu pusat pengembangan dan konseling pribadi di Bandung. Ya, tentu mengapa beliau yang berbicara sore hari ini? Karena beliau yang saya kira paling pas orangnya untuk menolong kita melewati masa-masa midlife crisis seperti ini, bahkan ditambah dengan masa-masa pandemi. Ya, tadi saya sudah bicara banyak di kelurahan, sudah 2 jam ya, saya sudah habis kata-kata. Nah, sekarang saatnya Ibu Heni akan berbicara kepada kita. Ya, Shalom Ibu Ning, sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya bisa bergabung bersama ibu-ibu yang luar biasa pastinya ya, di tengah pandemik masih luar biasa seperti Ibu Ning, luar biasa sibuknya. Ya, terima kasih. Beberapa kali saya sudah ingin sekali bisa sama-sama ya gathering dengan Mbak Ning dan para wanita yang luar biasa di sini. Tapi ya kebetulan saya juga pasca operasi, jadi ya saya masih menjaga fisik saya karena kadang-kadang hari ini saya baik, besok saya bisa berubah dan itu yang masih situasi saya. Tahun ini saya operasi tumor pankreas dan pasca operasi saya mengalami perubahan fisik yang cukup signifikan dan saya turun berat badan juga cukup banyak sekali, 17 kilo dan pencernaan saya terganggu, GERD saya juga dan banyak hal yang sebenarnya saya mengalami perubahan yang di mana saya harus bersahabat, bukan hanya bersahabat dengan pandemik ini ya, tapi saya juga harus bersahabat dengan perubahan dalam diri saya.
bisa kebayang ya, saya menghadapi di midlife dan saya menghadapi juga perubahan yang signifikan dengan fisik saya. Namun saya tetap bersyukur karena satu hal itu permohonan saya pada saat saya masuk di ruang operasi, saya minta supaya Tuhan menyembuhkan dan memperpanjang usia saya. Dan saya rindu bahwa pada saat Tuhan mengizinkan memperpanjang usia saya rindu bahwa hidup saya semakin berkualitas bagi Tuhan. Yang utama bukan hanya pelayanan dan apa yang saya lakukan, tapi yang paling utama bagaimana saya mengenal Tuhan saya secara pribadi. Saya mengenal Dia dengan lebih dalam lagi. Dan saya menikmati hubungan dengan Allah. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih. Ya, topik kita kali ini memang midlife, dan itu memang salah satu tesis saya di bidang konseling ya. Pada saat saya menulis tesis di bidang konseling dan pendidikan, dan pada saat menyelesaikan juga, saya belum selesai S3 saya, tapi saya masih membahas juga mengenai topik yang berhubungan dengan topik kali ini akan kita bahas. Sebenarnya kalau mau saya bahas, udah kadang-kadang agak bosan juga ya, karena cukup sering saya membahas, tapi nggak hanya midlife saja, tapi saya juga membahas bagaimana single ya, single women in midlife, dan juga bagaimana saya membagikan topik juga wanita yang menghadapi emosi di usia midlife ya, atau topiknya emotionally healthy women in midlife. Nah, itu lebih spesifik lagi kita bahas secara emosi ya, bagaimana wanita-wanita itu bergejolak emosinya di usia midlife. Ya, kalau kali ini saya ingin bagikan bagaimana wanita tadi yang Ibu Ning bagikan bergumul. Jadi bagaimana dia melewati masa midlife itu dengan tidak mudah. Nah, memang tidak semua wanita yang dia menghadapi di midlife itu krisis. Itu memang masing-masing pribadi membawa isu masing-masing dengan pribadi mereka ya, masalah dengan latar belakang mereka, masalah juga dengan kesehatan mereka, dan juga masalah dengan emosi mereka. Nah, kalau seseorang dia menghadapi krisis, itu pasti ada hubungannya dengan yang ini yang akan kita bahas nanti ya. Oke, baik. Saya ingin memperkenalkan dulu ya, mungkin ibu-ibu di sini belum, ya, saya Henriette dari satu suami dan 3 putra, 2 putra dan 1 putri. Sebentar saya pasang, sudah di-share ya. Oke, sebentar, ini slide saya. Oh ya, ini buku kami sudah lama sekali, saya lupa, mungkin udah 10 atau 12 tahun yang lalu ya. Ini sekarang sedang direvisi lagi. Kebetulan suami saya juga, kami sama-sama mengambil Magister Counseling, dan kami membahas khusus di midlife. Kenapa kami mengambil tema ini? Karena kami melewati masa di usia midlife ini, banyak hal yang bergejolak di dalam diri kami masing-masing. Oleh karena itu menarik sekali kami menulis tesis ini, sehingga kami menulis sesuatu yang kami alami, dan kami rindu ini bisa kami sharekan kepada rekan-rekan, pada kalau pria, pada bapak-bapak, dan kepada ibu-ibu. Dan kami juga membawa khusus topik mengenai harmony in midlife marriage. Ini bukunya sudah lama. Baik, ini keluarga kami, ini putra tertua. Ini saya dalam kondisi sedang sakit, ibu-ibu nih. Ini tahun lalu. Ini saya bengkak di leher saya, ini bengkak. Ini ada tumor yang tumbuh ya, daging dari tumor pankreas. Dia bengkak di sini. Jadi saya di dalam kondisi sedang sakit. Dan oke. Ya, ini jadi badan saya agak bengkak ya, beda kalau lihat dengan sekarang ya. Sekarang saya turun, tapi karena pasca operasi. Ini putri saya yang paling tua, sekarang sudah dewasa tapi masih single, 33 tahun, seorang guru di BPK Internasional di Jalan Banda. Dan ini yang nomor 2 yang menikah, dan ini yang bungsu. Dan yang bungsu sekarang bersama-sama dengan saya juga di Bunga Merpati yang saya tadi dibagi oleh Ibu Ning ya. Oke, kemudian, nah ini pelayanan kami ya ibu-ibu ya. Ini pelayanan kami, sekilas saja. Kami melayani couples, ada 4 grup couples yang kami tolong. Ada yang mereka sejak masih mahasiswa, mereka ditolong kami di mahasiswa, sampai sekarang mereka sudah punya anak, dan anaknya kami tolong. Anaknya
anak-anak mereka kami layani di kampus. Nah, ini pelayanan kami. Ini mahasiswa-mahasiswa Youth Discipleship Ministry. Saya dengan suami adalah full time di para navigator. Kalau di Indonesia bilangnya para navigator. Ya, ini mahasiswa-mahasiswa yang kami layani dan orang tua mereka dulu juga kami muridkan. Sekarang kami masih memuridkan. Ya, nah ini bunga merpati. Kenapa ada bunga merpati ya? Tadi passion saya di bidang konseling. Saya juga rindu, bukan hanya saya memuridkan, saya rindu sekali memfasilitasi program-program konseling dan pendidikan. Dan ya ini program-program yang sudah berjalan, yang on-site ya. Oke, nah ini yang sekarang sedang berjalan. Mungkin saya ingin memperkenalkan sedikit saja ya sebelum masuk sesi. Ini program sertifikasi Christian Counselor. Sekarang sedang berjalan programnya, itu 3-4 bulan. Jadi sertifikasi sebagai konselor, tapi syaratnya memang tidak mudah. Syaratnya cukup berat untuk mengikuti program ini. Ya, ini programnya sedang berjalan ya. Sekarang mereka akan selesai di bulan Januari. Ya, ini sekilas tentang pelayanan saya dan suami selain kami di Navigator, saya juga di Bunga Merpati. Saya memberi konseling pribadi, baik keluarga maupun pasangan-pasangan. Baik, kita akan masuk langsung ke sesi kita. Ya, kenapa ya kok kita harus melewati masa midlife ya? Mungkin kalau ya ibu-ibu dan para wanita di sini memahami dan kita tahu dari firman Tuhan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Kita bisa lihat di gambar sini, mulai dari kelahiran, kemudian masa anak-anak, kemudian kita masuk di masa remaja, kemudian kita masuk di masa dewasa. Dan inilah yang ada sekarang antara ibu-ibu dewasa dan menuju ke old age ya. Ini usia dewasa akhir. Dan kemudian ada masanya di mana kita siap akan masuk kepada kekekalan, kematian di sini. Dan pengkhotbah katakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Oleh karena itu, Allah ingin bahwa kita mengantisipasi terhadap perubahan tersebut. Kita harus mengantisipasi dari sekarang ya. Jadi kalau ada perubahan, kita harus tahu, kita harus bisa mempersiapkan perubahan itu. Dan kita harus punya komitmen. Perubahan adalah bagian yang penting dari kehidupan Kristen yang produktif. Dan adalah kehendak Allah bahwa manusia memiliki tahapan-tahapan. Dan di dalam perjalanan hidup manusia, di mana setiap tahap itu merupakan persiapan untuk kita masuk ke tahapan berikutnya. Jadi Allah mempersiapkan kita ya. Nah, Allah punya rencana yang khusus di setiap kehidupan manusia. Ya. Nah, tadi itu ya kita sudah belajar ya ibu-ibu dan para wanita bahwa kita akan memasuki melewati tahap di mana sekarang kita semua sedang masuk di masa midlife. Kalau mungkin kita dalam bahasa Indonesia ya, sebenarnya kalau dengar kata parubaya tuh kebanyakan mereka nggak sulit menerima parubaya itu seperti orang udah tua sekali. Oleh karena itu saya bilang dengan Mbak Nik, ini kayaknya masa madya. Kalau di psikologi itu kata-katanya lebih halus ya, madya atau middle age ya. Jadi masa madya itu masa pertengahan. Di masa itu di mana seorang psikolog Kristen menulis bahwa masa di mana masa itu masa canggung. Masa canggung dibilang anak-anak bukan, dibilang remaja bukan, dibilang dewasa tua bukan. Jadi itu di tengah-tengah. Nah, pada masa ini kita bisa lihat juga ada satu tokoh wanita, Naomi ya. Naomi itu juga dia melewati masa midlife yang tidak mudah. Nah, kalau kita lihat Naomi itu sebenarnya dia mengalami banyak kepahitan. Karena apa? Karena dosa ketidaktaatan Naomi kepada Tuhan. Nah, dia dan suaminya meninggalkan Yehuda karena khawatir akan kelaparan. Nah, akhirnya kita lihat ya, ternyata pada saat dia meninggalkan meninggalkan kotanya, akhirnya suami dan anaknya meninggal. Nah, sering kita tidak sadar di usia midlife ini kita mengambil keputusan yang salah. Karena kita lebih dikuasai oleh emosi. Nanti kita bahas sedikit ya. Oh ya, saya mungkin akan kasih tahu ibu-ibu, saya mungkin bicara agak cepat karena ini materi ini padat sekali. Saya biasanya bawa harus 3 jam, tapi ini saya padatkan. Saya mungkin hanya bagi yang intinya saja ya.
Jadi saya bicara agak cepat supaya kita nanti bisa tanya jawab ya. Ya, jadi di usia ini sering kita mengambil keputusan yang salah karena sebenarnya emosi. Emosi itu kenapa? Karena di masa usia midlife kita akan menghadapi penurunan hormon estrogen. Ya, saya akan teruskan mengenai Naomi. Nah, Naomi itu mengalami kepahitan dan dia bergumul akan masa depannya juga. Bergumul dengan masa depannya untuk survive ya, setelah dia ditinggalkan oleh suaminya. Nah, namun kita lihat juga Naomi juga di sini dia berdosa ya. Karena apa? Dia telah mendesak menantunya. Mendesak Ruth dan Orpa. Jadi dia minta Ruth dan Orpa untuk meninggalkan untuk kembali ya ke Bethlehem. Kembali kepada ilah-ilah palsu ya. Nah, kita lihat Naomi ini berdosa karena dia juga menyalahkan Tuhan. Kita lihat nih, tokoh wanita di usia midlife di Alkitab tuh ternyata Naomi ini banyak melakukan kesalahan ya, selain kita lihat ada berkat Tuhan. Selain itu ya, tapi kita lihat di sini juga bagaimana Naomi itu dia menyalahkan Tuhan atas penderitaan yang dia alami. Padahal dia sendiri yang memutuskan untuk pergi ke Moab ya. Nah, ini kita lihat bahwa Naomi, ada tokoh wanita juga mengalami pergumulan, mengalami kepahitan di usia midlife. Oke, tadi kita lihat ya dari tokoh Alkitab ya, kita sudah belajar bahwa di Pengkhotbah kita akan memasuki, ada masanya ya. Nah, sekarang masanya kita semua, ibu-ibu sedang masuk di masa tahap di usia midlife. Tadi Ibu Ning sudah katakan bahwa usia midlife itu di usia 40 dan usia memasuk secara psikologi itu memang secara psikologi usia 40 sampai 65 tahun. Namun kenyataannya psikologi itu kan berkembang juga ya. Jadi seperti kita tahu anak-anak remaja kita juga berkembang. Kalau dulu mungkin anak remaja bisa dikatakan 15-16 ya. Nah, kalau sekarang anak-anak umur 12 tahun aja sudah mereka sudah masuk, mereka ingin dikatakan remaja, udah mengalami banyak perubahan. Menstruasi juga anak-anak umur 10-11 tahun sudah menstruasi. Begitupun dengan usia midlife, kita nggak bisa bilang lagi secara teori psikologi perkembangan, katakan umur 40 tahun. Tapi ini maju. Nah, pada saat saya melakukan riset, penelitian untuk tesis saya, akhirnya saya melakukan di usia 38 tahun. Maju ya. Nah, ternyata saya menemukan banyak wanita juga sudah mengalami perubahan di usia 38. Nah, pada masa ini, saya lihat dan saya buat data, saya buat melakukan konseling dan juga saya melakukan penelitian terhadap perubahan-perubahan yang mereka alami. Dan itu perubahan itu terjadi memang gejala di usia midlife. Ternyata sebelum 40 tahun itu ada beberapa wanita sudah menghadapi perubahan. Karena setiap manusia itu kan dia bertumbuh secara fisik itu berbeda. Jadi ada anak-anak yang mungkin menstruasi umur 15 tahun, ada yang mungkin 11 tahun. Nah, begitupun saat masuk usia midlife. Ini pra ya, dia masuk pra midlife artinya masuk pra menopause lah. Nah, dia bisa lebih awal dan mungkin menopause-nya juga akan lebih awal. Oke. Nah, tadi saya katakan bahwa akhirnya kenapa saya meneliti di bawah usia 40 tahun? Karena saya bisa melihat dan kebetulan itu orang-orang yang dekat dengan saya coba meneliti kenapa dia ada gejolak-gejolak yang sebenarnya tidak harus kalau saya melihat dari segi temperamen dia, melihat dari kebiasaan dia, itu bukan dia gitu loh, itu bukan dia sebenarnya. Nah, ternyata ada perubahan yang terjadi karena masa ini ya, masa di usia midlife. Oke. Nah, memang hal yang paling dirasakan itu sebenarnya perubahan di dalam hal emosi ya. Wanita perubahan dalam emosi sangat terasa. Baik, kita akan lihat dulu sekarang perubahan secara fisik ya. Ada 3 hal yang akan kita bahas ya, perubahan yang terjadi di usia midlife, yaitu perubahan secara fisik, perubahan secara psikis yaitu emosi, dan juga perubahan terhadap sosial. Nah, kedua aspek ini kalau terjadi perubahan yang signifikan, tadi seperti kalau kita krisis di usia midlife, itu jelas akan mempengaruhi terhadap sosial. Jadi perubahan terhadap sosial. Ya, nah ini kita lihat ya, perubahan saya tidak akan bahas detail, tapi ini yang paling klimaks sebenarnya itu usia midlife ini di 50, usia 50.
Kenapa? Karena di sini pada umumnya wanita sudah mengalami menopause. Nah, kenapa sih kok ada istilah midlife ya, istilah parubaya? Ya, karena pada masa ini sebenarnya terjadi perubahan hormon pada wanita, baik secara progesteron dan juga estrogen. Nah, mengalami penurunan. Jadi, wanita-wanita akan masuk transisi ke menopause ya. Jadi, mungkin kita katakan pramanopause itu ada di rentang usia midlife atau di usia madya atau di usia parubaya ya, tengah baya ya. Nah, perubahan ini yang mempengaruhi perubahan terhadap fisik dan emosi kita. Nah, kalau kita tahu bahwa wanita itu memerlukan hormon estrogen. Nah, hormon estrogen itu adalah tujuan yang meningkatkan pertumbuhan ya, daya hidup dan regenerasi sel otak. Nah, hal ini akan mempengaruhi pikiran kita dan emosi. Nah, hormon estrogen itu juga menjaga dan mempertahankan kekuatan fisik kita juga ya, termasuk juga kalau wanita yang wanita yang hamil itu rahim dia juga akan kuat kalau dia memiliki keseimbangan estrogen yang baik, dan juga menunjang untuk perkembangan organ pada bayi itu sendiri. Nah, kalau estrogen kita rendah atau kurang, nah itu yang akan mengganggu perubahan yang terjadi di dalam tubuh kita, tubuh wanita. Nah, sementara wanita-wanita itu semua wanita akan mengalami menopause. Nah, oleh karena itu, kita tidak bisa menghindari bahwa kita tidak mengalami perubahan. Tidak ada wanita yang tidak mengalami perubahan. Nah, oleh karena itu kalau kita mengalami perubahan-perubahan nanti di fisik yang nanti itu, kita baru sadar, oh ternyata itu saya sedang di usia midlife ya. Nah, ini usia menopause. Usia menopause ini rata-rata nih ya di Indonesia antara usia ini ya 48 sampai 50. Nah, memang menurut kedokteran, ya ini juga saya bukan ahli di bidang medis, tapi ya saya baca waktu mempersiapkan tesis ini. Jadi kalau ya wanita-wanita yang menghadapi menopause ya, itu baiknya memang usianya jangan melewati 55 tahun. Jadi itu batasnya ada maksimal di 55 tahun. Tapi kalau sudah masuk 50 kita sudah menghadapi menopause ya oke, itu baik sekali. Walaupun beberapa wanita merasa tidak siap ya, mereka pengen diperpanjang. Makanya kita nggak heran kalau di luar negeri itu banyak sekali mereka yang mengkonsumsi terapi hormon. Nah, itu yang sangat berbahaya ya, itu pro kontra. Dan saya sendiri beberapa kali ditawarkan waktu saya masuk di masa ini, masa yang paling berat, tapi saya menolak. Saya lebih senang secara alamiah ya. Pasti ibu-ibu di sini juga setuju. Nah, oke, saya akan lanjut. Nah, ini mungkin saya tidak bahas ya ibu-ibu ya, ini kita bisa lihat nanti di Google akan ada. Jadi kalau penurunan hormon itu yang tadi ya, kita akan mempengaruhi semua aspek di dalam fisik kita. Nah, di sini mungkin ada hal yang penting yang kita perlu sadari, penurunan serotonin dan dopamin itu, dan juga norepinefrin itu di otak. Nah, zat-zat tersebut ini berfungsi untuk mengendalikan suasana hati dan memori. Nah, ini sebenarnya yang cukup mempengaruhi kita di usia midlife. Nah, pada saat ini menurun, itu kita akan sering menghadapi emosi yang tidak stabil. Nah, ini yang akan dialami kita, para wanita di usia midlife. Dan juga menurunnya hormon estrogen itu menyebabkan oksitosin itu ya, jadi kepedulian terhadap pasangan, terhadap keluarga itu semakin berkurang. Nah, justru kita malah inginnya keluar gitu loh, keluar, melakukan sesuatu di luar. Jadi nggak heran kita ngelihat kalau sekarang banyak wanita-wanita lebih senang ngumpul nih ya, gathering. Itu sebenarnya ini kita lagi di sini nih. Kita lebih senang berkontribusi keluar. Karena apa? Mungkin yang selama ini, khususnya ibu-ibu rumah tangga ya, yang selama ini mungkin banyaknya di rumah, dia tuh hanya berputar-putar di rumah ya. Dulu mungkin anak-anak masih kecil, dia merawat anak, mendidik, antar ke sekolah, pulang sekolah, balik ke rumah hanya masak dan lakukan hal-hal rutinitas. Pada saat di usia ini mereka ingin keluar. Oke, nah ini yang gejala yang akan kita hadapi ya. Mungkin ibu-ibu sebagian besar di sini mengalami ini ya, hot flash ya, jantung berdebar dan kemudian sakit kepala. Ini hal yang
nature yang akan kita alami pada saat kita memasuki di masa menopause. Ya, kemudian kita akan mengalami juga gangguan tidur. Kita akan mengalami perubahan fisik yang di sini akan sakit punggung, sakit pinggang, nyeri pada otot, dan kita juga mengalami kenaikan berat badan. Jadi nggak heran kalau kita lihat ibu-ibu di usia midlife, itu menjelang menopause, berat badannya berubah dan sulit untuk turun. Ya, ini karena kita sedang masuk masa di mana kita masuk ke menopause ya, di usia midlife. Dan kita akan mengalami gangguan kandung kemih ya, mungkin ibu-ibu yang sudah menopause mengalami ini. Nah, itu yang kalau di sini ada ibu-ibu yang belum di menopause, kalau sering mengalami gangguan kandung kemih, nah itu sebenarnya salah satu gejala kita akan masuk ke masa menopause. Nah, saya mengalami ini sering sekali saya mengalami sakit di kandung kemih. Oleh karena itu saya senang sekali bagi ini karena semuanya saya alami. Saya mengalami sakit punggung, nyeri pada otot, jantung berdebar juga saya alami. Sepertinya semua hal saya mengalami perubahan yang signifikan. Ya, nah ini juga ya, kita mengalami kekeringan di vagina kita ya. Oke, nah ini juga perubahan yang terjadi, perubahan fisik ya. Kita nggak usah heran ya, dengan kalau kita ada flek-flek ya, banyak wanita-wanita yang ini sekali ada suntik botox, apalah segala macam mempercantik dirinya dengan laser dan segala macam. Ya, silakan menjawab masing-masing dalam hati masing-masing ya, ibu-ibu ya. Apakah itu sesuatu yang sangat signifikan bagi kita? Apakah memang kita begitu berharganya jikalau kita merubah apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita? Karena kita memang harus menerima perubahan yang terjadi ya. Tapi bukan berarti kalau perubahan itu terjadi, kita tidak merawatnya. Tidak. Tetap kita perlu merawatnya. Tapi apakah kita perlu dengan operasi-operasi dan merubah apa yang Tuhan sudah berikan? Nah, kita kan mengalami ini, perubahan rambut putih. Nah, semua hal yang akan kita alami dalam perubahan fisik, ya itu yang memang sesuatu yang alamiah, yang memang kita harus masuk di masa itu. Oleh karena itu tadi awal saya katakan kita harus siap menghadapi perubahan itu. Karena itu memang semua kita manusia akan menghadapi masanya. Karena setiap kita akan melewati masa yang dimana masa itu kita perlu berdamai, perlu menerima, nggak perlu kita menghindar dari perubahan itu. Nah, begitu pun dalam hal perubahan psikis. Nah, ini yang paling mengerikan sebenarnya perubahan psikis, yaitu perubahan emosi pada wanita. Nah, pada masa ini, banyak wanita, makanya tadi kenapa wanita-wanita ingin merubah gaya penampilannya, merubah mukanya, merubah badannya, dan semuanya. Karena dia takut melihat dirinya itu berubah. Takut kan, dia takut gemuk ya. Mungkin yang kekurusan takut kurus. Saya juga bergumul ini waktu saya turunnya drastis sekali dan saya cuma ngeliat badan saya tulang-tulang. Mungkin ibu-ibu di sini nggak lihat ya, saya memang sengaja pakai ini agak ketutup karena saya lehernya udah kurus sekali. Jadi kalau saya buka ini itu sepertinya saya juga takut lihat leher saya, lihat badan saya. Tapi saya bilang Tuhan, saya harus berdamai dengan diri saya dengan perubahan ini. Nah, ada orang mau kurus susah, ada orang mau gemuk susah. Nah, kadang-kadang ini yang menjadi pergumulan wanita di usia midlife. Sulit sekali menerima perubahan yang terjadi. Nah, 90% wanita midlife itu tidak puas dengan penampilan fisiknya. Jadi dia takut melihat dirinya sendiri. Nah, ini juga yang terjadi dengan wanita midlife. Nah, kalau kita bertemu dengan, mungkin ibu-ibu pasti mengalami hal ini ya. Nah, saya beberapa kali mungkin melihat, khususnya orang-orang yang dekat dengan saya ya, yang saya melihat kenapa dia tiba-tiba mudah marah. Kalau saya bicara segini, mudah tersinggung. Nah, akhirnya saya juga melihat ke diri saya sendiri ya, waktu saya menulis tesis itu, waktu saya mengkonseling beberapa wanita, sebenarnya saya sedang bicara dengan diri saya sendiri. Waktu saya sedang mengkonseling, saya sedang mengkonseling diri saya sendiri. Kenapa? Karena memang saya mudah marah. Di masa ini saya mudah marah. Dan saya mudah kecewa. Apalagi tersinggung, ini paling lagi nih.
pasangan mungkin baru ngomong hal yang kecil, saya merasa itu udah sesuatu hal yang besar ya, sesuatu hal yang menyakitkan saya. Makanya di sini banyak sekali wanita-wanita yang mudah kepahitan. Dia mudah marah, mudah kecewa, dan akhirnya apa? Menjadi kepahitan ya, menjadi kemarahan yang akhirnya jadi luka. Nah ini kita karena nggak sadar di usia ini, kenapa ya saya kok sekarang bisa seperti ini? Coba ibu-ibu renungkan deh. Ibu-ibu di sini pasti kalau baca ini, oh iya ya, saya kayaknya juga ada ya di tahap ini. Ya, karena kita semua melewati masa ini, kita menghadapi situasi ini. Mungkin dulu saya orangnya masih bisa menahan sesuatu ya, seperti mungkin ada tekanan ya, ada satu tekanan. Kalau dulu saya masih bisa bertahan menghadapi tekanan misalkan dari anak ya, atau dari suami, atau dari keluarga besar, atau dari teman. Tapi sekarang mungkin kita tidak tahan seperti dulu. Kita sekarang lebih rentan terhadap tekanan. Mungkin ada tekanan kecil aja kita udah mudah panik gitu loh. Ini makanya saya gambarkan ini, mudah panik, jadi kita mudah cemas. Nah ini di usia midlife ya. Nah mudah cemas itu adalah emosi yang timbul kalau stres atau rasa takut itu memicu amigdala kita ini yang di sini di otak, itu akan menyebabkan otak kita memusatkan seluruh perhatian, jadi akhirnya menyebabkan otak amigdala itu menghasilkan satu kecemasan ya, kecemasan kepada kita ya terhadap hal-hal yang sebenarnya kita nggak perlu cemas, kita cemas. Mungkin kalau kita pikir waktu anak kita harusnya baik-baik, misalkan mereka mau pergi ya, Ma saya mau pergi naik motor gitu ya. Nah saya kan pasti pikirannya udah macam-macam nih, aduh dia nanti kalau tengah jalan terjadi ini, kalau misalkan ini nanti bagaimana begini. Nah itu akan terjadi di usia midlife. Nah kadang-kadang dulu mungkin saya masih waktu anak masih menjelang waktu masih anak-anak menjelang masuk pra remaja lah, kita masih bisa menahan ya, masih bisa menguasai masa cemas situasi cemas itu. Tapi kalau udah di usia sekarang paling 50 ke atas itu sulit bagi kita. Ada hal sedikit aja kita mudah cemas. Atau misalkan ada satu acara ibu-ibu dapat tugas mendadak lah, atau ada satu perubahan misalkan ganti jadwal tiba-tiba. Kita pasti kan mudah cemas ya. Mudah cemas dan kita mudah panik gitu. Nah ini di usia midlife. Ya, jadi kita juga mudah stres ya ibu-ibu ya, karena stres yang sangat peka gitu pada perempuan membuat kalau kita mudah stres itu juga akan membuat kita lebih mudah cemas ya. Oke. Nah di usia midlife ini tadi saya udah bagi ya. Oh ya, sulit konsentrasi juga ya masuk di masa ini. Tadi sudah saya bagi mudah stres dan mudah depresi. Nah ini mungkin yang saya ingin bagi sedikit ibu-ibu yang mudah depresi. Nah kalau kita ingat ada beberapa artis, bukan satu, beberapa artis yang mengalami depresi dan akhirnya dia bunuh diri. Ya kalau kita ingat dulu siapa Marilyn Monroe dan juga Whitney Houston ya. Nah itu sebenarnya dia masuk di masa depresi yang akhirnya dia nggak tahu dengan diri dia sendiri. Nah depresi ini tidak langsung jadi depresi ya. Itu sudah dimulai mulai dia mungkin kecewa, dia tidak dihargai, dia marah terhadap diri dia sendiri, dan akhirnya itu memicu dia stres dan akhirnya dia depresi. Nah pada saat dia depresi, dia sudah tidak bisa mengenal, memahami diri dia sendiri. Nah makanya di sini kan penting sekali ya, sebelum kita ada satu pepatah lebih baik mengobati daripada sebentar saya lupa apa ya? Oke, lewat dulu. Ya, jadi maksudnya begini, lebih baik kita mencegah lebih baik daripada mengobati ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum kita masuk depresi atau sebelum kita stres, pada saat kita sedang mengalami masalah, kemarahan, kekecewaan, kita harus, kalau kita nggak bisa mengatasi sendiri, kita perlu cari pertolongan, ya, cari pertolongan. Itu makanya saya sering sekali mengkonseling, karena orang Indonesia ini malu sekali dengan kata konseling. Padahal konseling itu datang jangan tunggu parah.
lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Kalau udah mengobati itu kan prosesnya lebih panjang. Tapi kalau mencegah ya, itu lebih baik karena sebelum kita terjadi sesuatu yang berat, yang fatal dengan diri kita, kita sudah bisa mengantisipasi. Nah, mencegah itu bisa juga lewat apa yang kita pelajari ya. Nah, kalau misalkan ternyata kita tidak bisa mengatasi persoalan dalam diri kita perlu mencari pertolongan. Jadi jangan malu dengan kita perlu konseling. Konseling itu bukan sesuatu hal yang jelek, yang hina, tidak. Konseling itu justru bagus sekali karena seseorang itu ingin belajar bagaimana dia keluar dari permasalahan dia. Karena kita coba menangani, karena banyak sekali wanita-wanita juga dia pakai topeng. Dia kelihatan cantik, dia bisa memimpin ibadah, menyanyi dengan baik. Tapi siapa yang tahu di dalam pergumulan batin dia? Luka-luka yang dia hadapi. Hanya dia dengan Tuhan yang tahu. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa bersembunyi, tidak bisa memakai topeng. Tuhan tahu semua apa yang ada di dalam batin kita. Oleh karena itu, jangan sampai terjadi kita di masa ini, karena ini banyak wanita yang menghadapi ini. Dan gak heran, orang Kristen pun, anak-anak Tuhan pun bisa melakukan sampai ke tahap bunuh diri ya. Dan ini juga terjadi dengan ada rekan dekat saya. Dan karena dia tidak bisa membagikan situasi dia, perasaan dia, keberadaan dia, akhirnya dia mengalami di sini depresi. Dan akhirnya dia coba melakukan bunuh diri di kamar mandi dengan dia minum obat dan baygon. Saya sendiri terheran-heran karena dia seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia seorang yang punya jabatan di dalam pemerintah. Dan gak heran, mungkin banyak wanita-wanita lain yang kalau kita mau cari juga ada lakukan ini. Nah, seperti yang artis-artis ini yang tadi saya singgung, itu salah satunya. Mungkin Whitney Houston yang terbaru ya, itu dia lakukan karena apa? Akhirnya dia mengalami, mungkin kita maju dulu sini, dia mengalami ini ya, dia mengalami merasa sepi. Dia merasa sendiri, mungkin masa dia menjadi artis itu mulai turun ya, nggak semerbak lagi yang muda-muda mulai bermunculan ya. Padahal sebenarnya dia tuh udah terkenal, dia tuh udah nggak perlu cari lagi lah sesuatu. Tapi bisa saja di usia midlife ini itu nggak sadar gitu, ada sesuatu yang sepertinya di dalam diri dia tuh yang sesuatu yang menekan perasaan dia, membuat dia nggak berharga, membuat dia merasa dia sepi, dia merasa orang nggak peduli dengan dia merasa tidak dihargai seperti di sini, dan akhirnya perasaan itu akan campur aduk. Karena apa? Karena tadi ya, yang tadi hormon itu mempengaruhi. Nah, ini yang saya katakan justru di masa midlife ini, perubahan yang paling terasa adalah bagi wanita adalah di perubahan secara psikis. Ya, ini yang kita perlu ketahui ya, para wanita, ibu-ibu. Kalau sekarang mungkin ada ibu-ibu yang sudah masuk 60-70 tahun ya, kita siapkan nanti buat generasi muda, generasi anak-anak kita ya, bahwa mereka akan masuk ke masa ini supaya kita mempersiapkan mereka. Ya. Nah, ini juga kalau tidak semua, tapi beberapa yang waktu saya lakukan penelitian, itu ada beberapa wanita katakan dia takut sekali kehilangan suaminya. Jadi takut kehilangan suaminya bukan hanya takut kehilangan suaminya meninggal, tapi kalau wanita-wanita yang punya masalah dengan diri dia, wanita yang posesif ya, atau wanita yang punya ketakutan, punya masa lalu tentang orang tuanya dulu mungkin berselingkuh ya, punya masa lalu orang tuanya yang bercerai, dia akan ketakutan kehilangan pasangannya. Karena apa? Karena dia masih membawa ketakutan-ketakutan masa lalunya itu di dalam pernikahan dia. Karena di usia midlife itu kita semua hal-hal yang lama itu biasanya akan muncul. Dan di usia midlife ini kita nggak bisa menutupi diri kita lagi. Dulu kita masih bisa sabar nih sama suami kita, masih bisa sabar dengan anak-anak kita. Di usia midlife itu biasanya kita udah apa adanya. Sama anak-anak juga, anak-anak kan mulai dewasa ya, jadi kita mungkin ngomong dengan suami kita juga kita udah apa adanya depan anak-anak kita. Kalau dulu kita masih bisa menahan, masih bisa coba di kamar bicaranya berdua, kalau marah, berantem bisa di kamar. Kalau sekarang kita kadang-kadang udah lost control ya, depan mereka. Nah, bersyukurnya kalau anak-anak kita sudah dewasa, mereka memahami ya, dan memang kita perlu ajak diskusi mereka juga. Pernikahan ini bukan sesuatu yang ideal, pernikahan yang sempurna. Mereka perlu tahu bahwa kita juga, kita adalah
manusia yang membawa latar belakang berbeda. Kita adalah pria saja sudah berbeda, wanita sudah berbeda. Ditambah kita membawa masing-masing dengan latar belakang kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, itu yang kita perlu bagikan ke anak-anak kita. Nah, karena di usia midlife itu kita pasti akan muncul apa adanya kita. Nah, ini yang wanita-wanita yang akan alami di usia midlife. Nah, hal yang positif yang kita bisa lihat, wanita di usia midlife juga dia lebih independen dan asertif. Jadi dia terbuka ya, yang tadi saya katakan apa adanya. Nah, juga wanita-wanita yang sekarang makanya banyak wanita-wanita di usia midlife punya banyak waktu ya keluar ya, mereka bisa kumpul, gathering, arisan, reunian, yaitu karena tanggung jawabnya sudah berkurang ya, anak-anak sudah besar ya. Ya, oke. Saya akan maju tadi di perubahan secara fisik dan emosi. Saya akan cepat saja sekarang masuk ke masuk di perubahan secara sosial. Ya, tadi hal yang tadi kalau kita mengalami krisis di usia midlife, kita akan hal ini akan mempengaruhi terhadap sosial ya. Yang tadi mungkin saya belum singgung terhadap sosial itu bagaimana hubungan kita dengan anak kita, dengan suami kita, itu tuh akan banyak terjadi konflik ya, karena kita akan lebih tegas ya, lebih berani bicara ya, lebih berani apa adanya gitu. Mungkin saya belum singgung sedikit juga di sini, wanita lebih independen itu, banyak wanita di usia midlife itu dia lebih mandiri ya, lebih mandiri maksudnya gini, ada wanita-wanita di usia midlife ini karena dia bosan, dia ingin melakukan sesuatu, berkontribusi keluar. Kayak sekarang kan wanita-wanita itu banyak ya, keluar ya. Ada ekonominya juga PGI yang dari Women Movement ini ya, yang saya lihat itu semua kebanyakan wanita itu wanita midlife semua. Yang mereka ingin berkontribusi selain di masa pandemik ini, mereka juga ingin melakukan sesuatu. Ya karena tadi ya, karena mereka juga sudah mungkin masanya, mereka anak-anak sudah dewasa, tanggung jawab tidak berat lagi, suami juga mungkin udah nggak terlalu banyak perlu perhatian ya. Jadi kita bisa lebih independen ya, lebih mandiri. Dan ada wanita-wanita yang dia ingin belajar lagi, sekolah lagi. Bahkan ada wanita-wanita yang di usia ini mereka mungkin bekerja part time. Nah ini yang sebenarnya hal yang positif, tapi tetap kita perlu balance ya di usia midlife. Oke ya. Nah ini yang saya ingin bagikan di perubahan sosial. Nah, banyak wanita-wanita, kalau kita mungkin di umur 40-an ya, itu mereka senang dengan reuni. Ya, mungkin sebagian kita di sini udah hampir lewat masanya reuni ya. Nah, itu yang terjadi di usia midlife. Mereka ingin sekali gitu loh, ingin sekali keluar, ingin bertemu dengan teman-teman lama, teman SMP, SMA, kemudian ingin nostalgia ya. Nah, akhirnya kalau kita tahu Facebook, makanya banyak terjadi perselingkuhan ya. Ya itu, karena di sini dia coba nih cari teman-teman lama. Cari namanya siapa nih, Tony. Klik, wah ketemu. Wah ini ternyata yang dia cari, misalkan ex teman lama dia ya, atau ex pacar dia ya. Nah, karena apa? Kalau pernikahan di usia midlife ini tidak harmonis ya, makanya kami menulis buku Harmony in Midlife. Kalau pernikahan tidak harmonis, itu wanita, baik wanita maupun pria, dia akan cari keluar. Dia akan cari orang-orang yang bisa memenuhi emosi dia, kebutuhan dia. Karena apa? Tadi kan yang saya katakan sebelumnya, di usia midlife itu, banyak wanita merasa kesepian. Dia merasa tidak dihargai. Nah, makanya kalau pernikahan itu tidak kuat, dalam pernikahan itu tidak saling take and give ya, tidak saling memberi ya, tidak saling memperlengkapi, itu akan jadi masalah di dalam pernikahan. Sehingga baik pria maupun wanita dia akan cari keluar, dia akan cari orang-orang yang bisa memenuhi kebutuhan dia, kebutuhan secara emosi, kebutuhan dia diperhatikan. Mungkin dia nggak kepengen selingkuh, tapi paling tidak kalau ketemu orang lain ya, dia dipuji gitu loh. Nah kan banyak nih mereka yang senang ya, orang-orang di luar itu, teman-teman lama mungkin, kamu gini-gini ya, kamu cantik ya, kamu pakai baju bagus ya, kamu kok pintar ya. Nah mungkin kata-kata itu dia nggak dapatkan dari pasangannya, yang dia dapat itu dari orang luar, misalnya dari teman lama dia, pacar lama dia. Akhirnya itu
tumbuh perasaan-perasaan dia, bahwa perasaan dia itu dipenuhi. Nah, dia nggak sadar dari perasaan dia dipenuhi, kebutuhan dia dipenuhi, lama-lama dia jadi betah, jadi kepengen ngobrol lagi dengan teman lamanya, nostalgia lagi. Nah, kebetulan si pria ini seperti itu. Mungkin juga dia nggak dapatkan dari pasangannya. Jadi klop kan? Jadi klop, akhirnya terjadilah perselingkuhan. Nah, kalau kita lihat, banyak yang saya lihat, maksudnya banyak saya menemukan, dan saya juga mengkonseling pasangan-pasangan di usia midlife, sebenarnya masalahnya hanya kebutuhan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Walaupun kita tahu kita di dalam Tuhan, kebutuhan kita hanya bisa dipuaskan oleh Kristus. Tapi kita tidak bisa mengabaikan begitu saja. Tetap masing-masing pasangan perlu mengetahui, pada masa ini saya mengalami perubahan. Saya membutuhkan sesuatu ini. Makanya masing-masing pasangan tuh harus berkomunikasi. Oh ya, saya sedang mengalami perubahan ini. Oh iya, suami saya mengalami perubahan ini. Gimana kita caranya untuk kita bisa saling melengkapi? Nah, itu nanti ada di bagian akhir ya. Ya, ini yang saya ingin singgungkan. Ini kita perlu hati-hati, perlu waspada. Karena banyak sekali terjadi perselingkuhan itu di usia midlife. Nah, hal yang lain yang tadi saya sudah singgung bahwa terjadi ketegangan dengan anak ya. Karena kita, para midlifer itu sedang memasuki perubahan terhadap diri kita ya, Kang tadi ya, psikis, fisik, termasuk sosial, itu terjadi di usia midlife. Sementara anak-anak juga masuk masa perubahan, mereka berubah dari anak-anak ke masa pra-remaja dan remaja. Di situ mereka menghadapi juga gejolak. Jadi kebayang, orang tua midlife dan anak remaja, terjadilah banyak konflik di sini. Orang tua tidak memahami perubahan perkembangan anak remaja. Anak remaja juga dia nggak tahu perubahan orang tuanya sedang masuk di masa midlife. Dan akhirnya kita sama-sama menghadapi ketegangan, menghadapi krisis ya. Tadi dikatakan kalau midlife crisis, kenapa? Kalau sama-sama di dalam satu rumah itu semua sedang krisis, akhirnya kita jadi krisis ya. Anak sedang masuk remaja, suami sedang krisis juga di masuk masa midlife. Jadi sama-sama suami istri sedang masuk midlife, sementara suami juga tidak tahu perubahan yang sedang terjadi. Dan akhirnya kita sama-sama hanya saling menuntut. Kita tidak dihargai, kita tidak dipenuhi ini, dan macam-macam. Itu panjang sekali. Ya, karena pada masa ini, ada satu penelitian, saya lupa dalam buku pernikahan dikatakan bahwa kepuasan hubungan suami istri itu berada di titik terendah ketika anak-anak memasuki remaja atau di usia remaja. Jadi ini yang kita perlu antisipasi. Dan tadi juga saya katakan ini sudah ya, komunikasi suami istri itu akan bermasalah. Apalagi kalau sama-sama sedang memasuki di usia midlife. Ditambah lagi, kalau kita sedang midlife, orang tua kita masih punya orang tua yang hidup ya. Kita harus merawat orang tua kita, harus mengasuh mereka. Jadi bisa kebayang ya, para wanita, anak kita remaja sedang bergumul, kita seorang midlifer sedang bergumul menghadapi perubahan, sementara orang tua kita yang makin tua butuh perhatian kita, butuh perawatan kita. Dan dia akan pasti mudah sekali tersinggung dan mudah rapuh jikalau anak-anaknya tidak mempedulikan dia. Kesehatan dia akan semakin menurun. Nah, sementara kita sendiri sedang menghadapi perubahan. Nah, ini juga yang dihadapi oleh kita sebagai midlifer ya, wanita-wanita yang hadapi di usia ini. Oke, ada 10 menit lagi sebelum kita nanti masuk ke tanya jawab. Bagaimana kita bagaimana kita bisa survive. Jadi jangan hanya bergumul aja ya, jangan hanya bergumul, kita menghadapi pergumulan, gejolak di usia midlife. Tapi kita harus bisa survive menghadapi perubahan ini. Jadi bagaimana saya bisa menang ya, saya bisa menang, bisa melewati dengan baik. Ya, jelas ya, kita harus jaga keseimbangan ya. Kalau memang saya bekerja, wanita yang bekerja, saya harus bisa balance ya. Bisa balance bagaimana saya bisa memiliki waktu itu dengan keluarga ya, baik dengan sosial maupun dengan keluarga. Saya juga harus menjaga kesehatan ya. Ini saya tahu pasti ibu semua tahu lah kalau soal kesehatan, memelihara dan merawat tubuh dengan baik dan bijaksana. Ya, ini ada tipsnya ini secara fisik ya. Jadi kita punya waktu tidur yang cukup. Kenapa? Kalau kita minum air banyak, ya jelas ya, pasti peredaran darah kita akan lancar. Kalau kita punya waktu tidur yang cukup, kalau kita punya waktu tidur yang cukup, stres-stres itu akan menurun.
Karena di usia midlife itu paling mudah untuk kita stres. Dan juga pola makan yang sehat. Di usia midlife, kurangi gula-gula ya. Gula-gula manis, yang lemak-lemak, karena itu juga akan memicu lebih mudah kita menghadapi stres. Sementara di usia midlife ini kan kita harusnya, sementara di usia midlife akan makin banyak tekanan yang kita hadapi. Nah, jadi jangan sampai kita menambah itu dari makanan gitu loh. Atau dari waktu di mana kita kurang istirahat. Nah, itu akan mempengaruhi terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan jelas kita harus punya waktu olahraga yang baik ya, supaya kita memiliki daya tahan stres yang baik. Nah, ini juga ya, makanan, ya ibu-ibu pasti semua tahu ya, sering banyak di grup-grup, sekarang ramai sekali hidroponik, makan makanan yang sehat itu banyak sekali. Saya tahu semua ibu-ibu pasti sini tahu. Suplemen juga, vitamin D ya, karena kita kan masuk di menopause ya, penting untuk mengkonsumsi lebih ya, untuk vitamin D. Dan yang utama kita perlu mengelola stres ini dengan baik. Oke, nah 2 hal ini yang perlu kita sadari bahwa penting sekali bagi kita memiliki kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan emosi itu ada 2, yaitu yang pertama kita harus memiliki self-awareness dan juga self-control. Nah, apa sih self-awareness itu? Nah, self-awareness yaitu bagaimana saya menyadari dan mengakui emosi-emosi negatif kita. Seperti apa sih? Nah, misalkan gini, saya memahami dan menyadari bahwa diri saya sedang bermasalah. Jarang sekali kita menyadari kalau kita itu bermasalah. Kita akan berpikir orang lain yang bermasalah dengan kita. Nah, kalau kita tidak memiliki self-awareness yang baik, kita tidak mengakui bahwa, oh ya, saya ini sedang marah. Saya ini sedang kesal. Saya ini sedang kecewa. Nah, itu namanya self-awareness. Jadi saya mengakui emosi-emosi negatif saya. Nah, kalau saya memahami perasaan-perasaan itu, dan kita menyadari itu, dan kemudian kita mengakui, oh ya, Tuhan, saya mengakui bahwa saya ini marah dengan si Tony. Saya ini marah dengan si Nina. Saya ini kecewa dengan kata-kata dia. Itu saya perlu mengakui. Dan saya minta supaya Tuhan itu menolong saya untuk saya bisa, nanti ada di bagian selanjutnya untuk kita mengampuni ya, kita menyerahkan semua, membereskan semua emosi-emosi negatif kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh membiarkan begitu saja. Karena kita coba denial, enggak apa-apa, itu enggak apa-apa gitu loh. Tapi besok kita ingat gitu loh, kita pada saat kita ngeliat orang itu, muncul lagi ada gitu perasaan yang gak enak gitu loh. Itu namanya kita belum beres. Nah, makanya penting sekali untuk kita mengakui. Jadi yang pertama kita menyadari dulu, menyadari emosi negatif itu dari mana. Kalau emosi negatif itu dari karena saya marahnya karena apa? Saya marah karena dia bicaranya kasar misalkan. Saya marah karena dia kata-kata dia menyinggung perasaan saya. Nah, harus lebih spesifik kita. Nah, itu namanya kita mengakui emosi negatif kita. Nah, jadi mengakui emosi negatif, sekalipun itu sakit, adalah salah satu langkah untuk menuju pemulihan. Oke, itu yang perlu kita miliki ya, self-awareness ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa pulih dari dari semua perasaan-perasaan kita, emosi kita, sakit hati kita, kecewa kita, kemarahan kita. Ya, di sini katakan waktu yang paling baik ada waktu pribadi kita dengan Tuhan. Jadi yang akan memulihkan kita, menyembuhkan kita itu adalah Tuhan. Nah, bagaimana sih caranya? Yaitu dengan terapi kognitif. Saya selalu ingat, kalau saya sedang kecewa dengan seseorang, saya selalu menghafal ayat. Makanya penting sekali, saya senang sekali menghafal ayat. Saya kalau sedang melatih mahasiswa, sedang memuridkan, itu yang selalu saya bilang dengan mereka, dengan para mahasiswa, ayo kita ulang, hafalkan lagi ayat. Sebenarnya saya sedang menolong diri saya sendiri gitu loh. Nah, jadi saya kalau lagi marah, lagi kecewa, atau lagi mikir yang negatif tentang seseorang, saya coba menterapi pikiran saya, terapi kognitif namanya. Saya katakan, Filipi 4 ayat 8,
pikirkanlah semua yang baik, yang benar, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar. Pikirkanlah itu. Jadi saya bilang, Tuhan, saya mau pikir yang baik, yang benar, yang baik. Walaupun orang itu mengecewakan saya, tapi saya mau pikir yang benar. Jadi itu terus saya sambil melakukan self talk ya. Di sini kan katakan melakukan self talk. Jadi menaruh firman Tuhan ini, terapi kognitif ini melalui firman Tuhan, taruh di dalam pikiran kita. Jadi pada saat kita punya waktu pribadi dengan Tuhan, nah makanya waktu kita pribadi dengan Tuhan, kita nggak hanya rutinitas baca firman Tuhan begitu saja. Satu ayat aja kita merenungkan firman Tuhan, tapi kalau itu kita betul-betul dalam, kita merefleksikan sampai kita bisa menghayati betul-betul ayat itu akan menolong pemulihan kita. Nah, dari situ kita masukkan terus di dalam pikiran kita ulang-ulang seperti hafal ayat dan kita lakukan self-talk. Self-talk itu misalkan dalam firman Tuhan, ampunilah seorang akan yang lain. Itu saya ulang-ulangi. Waktu saya nggak bisa mengampuni orang, saya bicara, Tuhan, mampukan saya mengampuni. Ampunilah seorang akan yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Itu saya ulang-ulang. Dan memang pengampunan itu kita nggak langsung hari itu kita lupa. Nggak mungkin. Karena selagi masih hidup nih, kita manusia masih hidup, nggak pernah akan ada yang lupa. Tapi kadarnya berkurang memang. Tapi lupa sama sekali nggak mungkin. Hanya memang kadar kita berkurang sakitnya kita, ya kecewanya kita makin lama makin berkurang. Tapi itu harus dilakukan berulang-ulang. Nggak bisa hanya satu kali. Pada saat kita mengampuni seseorang, kita tidak mungkin itu akan langsung hilang, akan langsung lenyap. Tapi kadarnya itu akan berkurang. Nah, seperti di sini katakan bahwa saya tidak akan bahas detail, tapi kita lihat bagaimana pemulihan hubungan antara Yusuf dengan kakak-kakaknya ya. Jadi Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya yang menjualnya, tapi mengampuni mereka. Dan ia melihat peristiwa tersebut dari perspektif Allah. Nah, makanya yang ditaruh dalam pikiran kita bukan perbuatan orang itu, tapi kita menaruh pikiran Allah. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita taruh di dalam pikiran kita. Dan itu akan mengubah pikiran kita. Nah, tadi katakan bahwa kita perlu self-talk. Ulangi lagi kata-kata itu. Apa yang firman Tuhan katakan, diulangi. Ampunilah kami, ampunilah mereka. Itu diulang-ulang dalam kata-kata kita. Nah, dari Matius 18 ayat 21-22, bahwa harus mengampuni sampai berapa kali? 70 kali 7 banyaknya. Banyaknya itu udah nggak kehitung lagi. Berarti kita harus terus-menerus. Kalau kita belum masih keinget lagi, ampuni lagi. Masih ingat lagi, ampuni lagi. Ulangi terus berulang-ulang. Nah, ini yang penting, karena di usia midlife itu banyak. Nah, makanya kalau kita lihat, banyak orang tua di dalam kematiannya ya, yang udah nenek-nenek, masih ingat ya kemarin-kemarin yang lama. Karena dia abaikan. Karena kalau kita lihat banyak orang-orang, ya bukan banyak, beberapa orang yang dalam kematiannya, dia mengalami pergumulan ya, khususnya orang-orang tua nih, dia masih ngomong hal-hal yang udah lewat. Itu sebenarnya secara tidak sadar, itu hal-hal yang masih tersimpan di dalam bawah sadar dia. Dan menjelang, kadang-kadang ada orang yang sulit sekali dia untuk masuk kepada kematian, karena masih menyimpan kemarin-kemarin itu. Nah itu, karena apa? Di usia midlife itu sulit sekali orang mengampuni. Sulit sekali. Kenapa? Karena tadi tekanan-tekanan hormonal kita itu berkurang. Sehingga kemampuan kita itu semakin berkurang. Kemampuan untuk mengampuni juga berkurang. Tapi kita punya firman Tuhan, kita jangan putus asa, jangan merasa bahwa saya tidak bisa. Firman Tuhan itu besar kuasanya. Kita harus yakin besar kuasanya yang mampu memulihkan, mengampuni, dan menolong kita. Itu yang harus ada di dalam pikiran kita. Ya. Nah, ini yang tadi sudah saya singgung ya. Tadi bahwa di dalam pernikahan bahwa kita juga akan mengalami konflik ya dalam pernikahan. Nah, oleh karena itu penting juga untuk kita melakukan juga pemulihan ya terhadap pasangan ya. Ini penting sekali. Jadi kalau kita tahu juga bahwa pasangan-pasangan kita sedang menghadapi pergumulan di usia midlife, nah kita harus memahami mereka. Kita perlu memahami bahwa kalau pria itu ada satu buku ini dari suami saya nih, dia katakan bahwa pada saat kalau stres ya kan pria-pria di usia midlife juga mengalami perubahannya nggak beda jauh dengan wanita, sama. Nah kami kalau bawa berdua tuh senang sekali kita bagi sama-sama dari pria
bagaimana dari wanita bagaimana. Nah, kalau pria di usia midlife itu dia akan masuk ke guanya. Jadi maksudnya masuk ke guanya itu, pria itu dia masuk kepada dunianya dia. Apa yang dia suka. Yang kadang-kadang itu yang kita tidak yang membuat kita kesal gitu ya. Kita malah senangnya kan kita diajak komunikasi ya, atau membereskan gitu ya, atau katakanlah apa sih sebenarnya maunya dia gitu. Tapi kalau pria beda, dia akan menyendiri gitu loh. Entah dia mungkin mau nonton bola, atau dia di komputer aja, atau dia hanya mau baca buku. Nah, sedangkan kalau wanita kita lihat, dia kan senangnya dia membagikan ya. Wanita lebih asertif, dia lebih bisa membagikan apa yang sedang dia rasakan. Nah, jadi ini yang kita perlu pahami juga di dalam usia-usia pernikahan di midlife. Kita perlu memahami juga dari pria juga menghadapi perubahan, banyak pergumulan dia. Nah, itu ada sesi sendiri di pria yang akan dibahas nanti ya. Bukan di sini, maksudnya ada pembahasan sendiri pria. Nah, yang penting ya di dalam pernikahan kita, khususnya kita wanita yang sudah mengalami desperate ya. Beberapa yang saya konseling, dan memangnya saya bukan seorang konselor, bukan tempat solusi ya, dia hanya dipakai oleh Allah sebagai salah satu jembatan ya. Jadi ada yang juga yang klien-klien saya yang dia akhirnya bisa berkemenangan di dalam pernikahan dia ya kembali. Ada juga yang akhirnya dia divorce, dia ngotot dia pengen divorce. Karena apa? Karena dia memang tidak siap untuk ditolong, dia tidak siap untuk mempertahankan pernikahan dia. Karena apa? Karena dia masih nggak mau beres dengan kehidupan masa lalu dia. Dan itu memang menolongnya prosesnya panjang gitu ya, panjang mengkonseling orang itu tidak hanya langsung 1-2 kali selesai. Kalau orang-orang yang membawa masa lalu yang berat sekali, itu prosesnya tuh panjang, bahkan itu ada terapinya. Makanya saya selalu suka bilang ya dengan rekan-rekan, kalau saya lagi membuat satu pelatihan, saya katakan bahwa kita harus datang kepada konselor yang tepat. Seorang konselor yang dia menguasai di bidang yang pertama, teologi firman Tuhan. Yang kedua, dia menguasai psikologi dengan baik. Yang ketiga, dia menguasai konseling. Artinya, konseling itu dia tahu mengeksplor masalah klien ini. Dia tahu menggali masalahnya dari mana. Dia tahu bagaimana dia bisa berempati, dia memiliki kecerdasan di dalam hal penerimaan, di dalam hal understanding-nya, listening-nya. Itu nggak gampang. Jadi kita belajar konseling nggak hanya 1 kali belajar selesai jadi konselor, tidak. Nah, makanya dengan saya buat certified, itu proses mereka harus ikut kelas ini, itu mereka prosesnya panjang, sampai mereka ada yang mau nyerah. Saya harus mengecek lagi latar belakang mereka, kehidupan mereka. Mereka harus buat satu life story kehidupan mereka, perjalanan rohani mereka. Karena akhirnya kalau mereka mengkonseling salah, itu mereka mencelakakan klien itu sendiri ya. Nah, oleh karena itu saya rindu sekali bahwa kita semua sebenarnya tidak perlu menjadi konselor profesional. Yang di tempat kami sebenarnya itu lay counselor, ya konselor awam, tapi mereka diperlengkapi dengan baik. Nah, ada rekan saya dosen ini Pak Benyamin, dia mengajar di konseling Alkitab, biblical counseling, dia bagus sekali dia menjelaskan semua mengenai hal ini. Jadi kita perlu mengintegrasikan. Nah kan banyak nih orang yang suka bilang, oh saya konselor gitu loh, saya konselor. Tapi sebenarnya yang namanya konselor seperti apa gitu loh. Nah bukan berarti saya mengatakan bahwa seorang konselor itu seseorang yang memang dia menguasai secara keseluruhan dan dia adalah seorang yang problem solver, ya bukan. Ya salah satu oleh Tuhan. Tapi dia juga harus menyadari bahwa dia, kalaupun akhirnya ada klien-klien yang bermasalah, yang akhirnya tidak terselesaikan masalahnya, itu kembali lagi kepada orang tersebut. Ya. Nah, begitupun dalam hal pernikahan, mempertahankan pernikahan itu adalah kembali kepada masing-masing individu. Pada saat kita menyadari bahwa kita memiliki kerinduan yang dalam untuk kita bisa mempertahankan pernikahan itu, kita harus berubah dari diri kita sendiri. Bagaimana kita harus berubah dari diri kita sendiri? Ya tadi, kita menyadari bahwa kita menghadapi satu perubahan di masa usia midlife. Ya, saya menghadapi perubahan. Oh ya, saya sadar
Kenapa saya sekarang suka marah-marah? Karena saya sedang masuk di masa pramanopause ya. Saya akan masuk di masa menopause. Masa menopause ini banyak terjadi perubahan secara fisik dan emosi. Oleh karena itu saya harus waspada. Kalau saya marah-marah itu, saya harus cari penyebabnya. Marahnya karena apa? Oh, mungkin karena saya capek ya, kecapean nih. Aku terlalu banyak acara ini, acara itu segala macam. Makanya saya sekarang harus punya boundaries saya sendiri nih. Saya punya boundaries. Nggak bisa semua hal saya ikutin, saya terbatas gitu. Kalau kita mau semua ikutin, kita akan letih sendiri, akan capek. Kita harus punya batasan mana yang prioritas di dalam hidup kita ini. Oke, kalau memang saya hanya bisa lakukan ini. Jangan sampai saya melakukan terlalu banyak hal, akhirnya itu jadi bias dan itu akhirnya dampaknya kepada orang-orang yang sekitar kita gitu. Nah, ini yang kita perlu waspadai. Dan khususnya di dalam hal pernikahan kita, itu yang paling penting. Kalau kita menyadari bahwa kita punya keterbatasan dan kita komunikasikan dengan pasangan kita bahwa saya di dalam hal ini saya minta maaf misalkan ya, saya kemarin marah-marah begini dan saya mengeluarkan kata-kata seperti ini. Saya perlu mengutarakan itu kepada pasangan kita. Saya perlu membagikan apa yang mungkin selama ini saya sudah melakukan kesalahan kepada pasangan kita. Karena di masa ini kita pasti akan ulang lagi kan besok, nggak apa-apa besoknya kita minta maaf lagi. Nah, tapi yang paling penting bahwa kita penting sekali untuk mempertahankan komitmen di dalam pernikahan kita untuk kita jangan menyerah di usia midlife. Karena perjalanan kita masih panjang ya, bahwa kita perlu terus memberikan satu teladan kepada generasi kita ya, kepada anak-anak kita dan bahkan cucu-cucu kita, bahwa di usia midlife ini kita bisa survive, kita bisa melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu pentingnya untuk kita memiliki komitmen itu setiap hari kita selalu diperbarui, dari waktu ke waktu kita diperbarui. Nah, kenapa? Karena kita kualitasnya telah digerogoti oleh waktu. Jadi mungkin dulu kita punya kualitas yang baik, sekarang makin berkurang. Tapi kita terus lagi membangun dan mempertahankan kualitas yang baik. Ya, jadi mungkin ini saja yang saya ingin bagikan. Jadi yang paling penting bahwa kita menyadari bahwa kita sedang menghadapi satu perubahan. Ya, kita mau menerima dan kita mau berdamai di masa usia midlife ini. Dan jangan menyerah untuk kita terus memperbaiki hal-hal yang mungkin kemarin-kemarin kita sudah melakukan kekeliruan. Oke, saya mungkin singkat di sini saja, sisanya saya pakai untuk tanya jawab saja ya. Karena kalau materinya panjang sekali, tapi saya kasih kesempatan untuk tanya jawab kepada para wanita, ibu-ibu yang saya kasihi. Baik, terima kasih, mungkin itu saja Ibu Ning.